Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal untuk memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin, yakni terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu. Diketahui kasus rasuah pengadaan sistem proteksi TKI ini terjadi pada tahun 2012. Pada saat itu, Caimin diketahui menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009 sampai 2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Asep mengatakan setiap pejabat di Kemnaker sewaktu korupsi terjadi berpeluang dipanggil tim penyidik KPK. Dalam kasus ini diketahui KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Berdasarkan informasi dari Tribun Network, 3 tersangka itu yakni Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, Inyoman Darmanta. Kemudian Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia, dan Rena Usman. Diketahui saudara, Rena Usman sempat menjabat sebagai Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Rena merintis karir di Kemnaker RI dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021. Selain di Kemnaker, Rena Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di PKB. Rena dikabarkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Gorontalo. Rena juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Bali. Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan teknologi informasi. Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Harga paket proyek pada tahun 2012 tersebut senilai 20 miliar rupiah. KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga atau markup terkait pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia. Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Pak mau nanya soal ini dong Pak, yang TKI itu di Kemnaker. Itu kejadiannya tahun berapa sih Pak? Apakah di menteri yang ini atau yang sebelumnya? 2012. Berarti zaman waktu menterinya Caimin ya Pak? Jadi searching lah. Oh gitu deh. Karena 2012. pemeriksaannya itu pejabat-pejabatnya yang 2012-an. Jadi ya kita tentu kalau melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan tempusnya. Tempus itu waktu kejadiannya kapan. Jadi itu ada apa namanya, kita dapat laporan, kemudian laporan itu ditindaklanjuti dari masyarakat, kemudian ya disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu. Itu tentunya kalau yang sekarang paling kita ya ke tempatnya itu melakukan upaya paksa, tadi kan penggeledahan yang banyak itu. Itu pun juga untuk mencari bukti-bukti yang di tahun itu gitu terkait itu. Berarti Pak, ada itu kan kemungkinan memanggil Muhaimin Iskandar ya Pak, karena dia sebagai menteri dan pengguna kuasa gitu. Semua pejabat di tempus itu, dimungkinkan untuk kita minta keterangan. Jadi semua pejabat di tempus itu dimungkinkan untuk minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada para pihak, misalkan si A menuduh si B, kemudian si C juga menuduh si B, lalu si B tidak kita minta keterangan, itu kan akan janggal. Jadi semua akan kita yang terlibat, yang disebutkan di dalam oleh para saksi dan ditemukan juga di bukti-bukti, kita akan minta keterangan. Kan Mas Ali udah bilang kalau itu menyangkut kerugian negara. Kalau Pak Alek bilang nilai kontraknya sampai 20-an miliar lebih. Ya. Kalau nilai kerugiannya berapa itu Pak sejauh ini, penghitungan sementara? Nanti ya, ini kan sedang kita mintakan. Sedang kita mintakan ke yang berhak untuk mendeklar berapa kerugian negara. Nah itu kan dari BPK, BPKP atau ahli ya, auditor yang kita minta. Nah jadi kita sementara ini berpijaknya kepada berapa nilai kontraknya. Pak mau nanya soal ini dong Pak, yang TKI itu di Kemnaker. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.